Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ini adalah mobil listrik dari Renault yang diperkenalkan pada event Indonesia International Motor Show tahun 2021 atau IMS 2001, yaitu Renault Zoe. Mobil ini berbentuk sebuah city car yang kompak dengan dimensi panjang 4 meter lebih sedikit, yaitu tepatnya 4 meter 8 cm. Terdapat banyak hal yang menarik dari mobil ini. Yang pertama adalah karena baterainya yang lumayan besar, yaitu sampai dengan 52 kWh atau lebih besar dari punyanya Kona Electric yang dihadirkan di Indonesia pada tahun lalu yang memiliki baterai 39,2 kWh. Jadi dengan baterai yang lebih besar ini, Zoe mampu untuk menempuh jarak sampai dengan 395 km. Kalau Kona Electric itu sekitar 300-an km, walaupun kenyataannya bisa lebih jauh. Yang juga berarti bahwa Zoe ini diharapkan bisa menempuh jarak lebih dari 400 km dalam sekali pengisian baterai penuhnya. Kemudian yang menarik berikutnya adalah bahwa mobil ini ternyata adalah merupakan mobil listrik terlaris di Eropa tahun lalu atau tahun 2020. Yaitu di mana angka penjualannya sampai dengan hampir 100.000 unit atau tepatnya 99.261 unit. Sementara Tesla Model 3 berada pada peringkat kedua dengan total penjualan 85.713 unit. Kemudian Hyundai Kona berada pada posisi keempat dengan 47.796 unit, sementara pabrikan Jepang yang lain yaitu Nissan Leaf berada pada peringkat 8 dengan angka penjualan 30.916 unit. Jadi dengan angka penjualan yang sebanyak ini, tentu saja dari segi durabilitas dan juga kepuasan pemakainya sepertinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kalau nanti memang benar-benar dihadirkan di Indonesia, perkiraan pada sekitar awal tahun depan atau tahun 2022. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa torsinya yang diset tidak terlalu besar alias lebih hemat energi diharapkan. Torsinya hanya 225 Nm. Ya, walaupun torsi segitu hitungannya masih cukup atau sangat besar ya untuk ukuran mobil sekecil ini, yang biasanya torsi segini dihasilkan dari mesin 2400 cc bensin. Apalagi apabila dibandingkan dengan Kona yang memiliki torsi 395 Nm atau hampir setara dengan sebuah Mitsubishi Lancer Evo 10. Sehingga dengan torsi Zoe yang lebih membumi ini diharapkan tidak cepat aus komponen geraknya menahan torsi sebesar itu, dan juga mungkin lebih safety karena pengemudi tidak terpacu untuk selalu berakselerasi mendadak. Dan juga dengan torsi yang tidak terlalu besar atau kecil ini diharapkan bisa lebih hemat tenaga. Dan tenaga yang dihemat bisa disalurkan atau dialokasikan ke jarak tempuh yang bisa jauh lebih jauh. Karena ini justru yang lebih diharapkan atau dibutuhkan dari sebuah mobil listrik untuk keperluan sehari-hari daripada akselerasi yang edan-edanan. Berikutnya yang lebih menarik lagi dari mobil ini adalah bahwa dimensinya yang lebih kompak dari Hyundai Kona Electric, yaitu dia lebih pendek 10 cm dengan tinggi yang sama sehingga lebih praktis untuk pemakaian sehari-hari dan lebih lincah, tetapi tanpa harus mengurangi akomodasi penumpang di bagian dalam. Mobil ini juga memiliki fitur artificial sound atau suara mesin buatan yang untuk mengaktifkannya terdapat pada tombol di sebelah kanan lingkar kemudi. Joknya terbuat dari paduan antara bahan kulit asli dan jahitan asli dan juga dengan bahan fabrik pada bagian tengahnya, namun uniknya konon bahan dari joknya ini bisa didaur ulang secara penuh. Kemudian yang menarik juga mobil ini memiliki fitur untuk dapat membantu melakukan parkir secara otomatis yang sangat membantu untuk melakukan parkir dengan semakin mudah karena memang ukurannya juga sudah kompak. Dan juga terdapat fitur cruise control. Kemudian yang menarik berikutnya adalah bahwa instrumen clusternya itu berupa layar LED full color yang ukurannya sangat besar, yaitu 10,25, yang bahkan lebih besar dari layar head unitnya yang hanya 8 inci. Namun juga walaupun hanya 8 inci, head unitnya memberikan fitur-fitur yang lumayan komplit, yaitu terdapatnya konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay tanpa kabel atau wireless. Dan juga mobil ini menyediakan tempat atau fitur untuk mengecas smartphone Anda tanpa kabel atau wireless charging pada bagian di belakang tuas transmisinya. Fitur yang lainnya adalah mode braking atau mode untuk dapat memperbesar efek dari regeneratif brakingnya untuk dapat mengisi daya pada baterainya. Dan juga yang pasti rem parkir yang sudah dengan sistem elektronik parking brake
dan juga dilengkapi dengan auto brake hold. Untuk masalah harganya, mobil ini diperkirakan berharga antara 750 sampai dengan 800 juta. Ya, karena baterainya yang lebih besar tadi ya. Dan diperkirakan akan mulai dijual tahun depan. Lalu bagaimana mengenai brand Eropa yaitu Renault yang tidak terlalu populer di sini? Tenang saja, karena kalau sudah urusan mobil listrik semua merek itu udah sama saja. Nanti 15 tahun ke depan juga sama-sama habis baterainya. Nggak ada lagi yang kata-kata nilai resale value lebih kuat atau juga spare part yang lebih murah dan sebagainya. Semuanya sama-sama mahal karena memang baterainya harganya sama-sama mahal. Lantas bagaimana dengan pemakaian baterainya? Renault memberikan garansi pemakaian baterai atau garansi mobil ini sampai dengan 8 tahun. Nah, kemudian ini ada yang unik untuk dapat masuk ke pintu baris kedua. Ini handle-nya berupa cungkiran di sebagai atas yang agak tersembunyi, diberikan tanda seperti sebuah fingerprint. Sementara untuk kursi penumpang belakang juga cukup lega dengan senderan yang lumayan rebah sehingga memberikan rasa nyaman bagi penumpangnya dengan bahan yang sama dengan jok yang pada bagian depan. Walaupun legroomnya tidak cukup lega, tapi untuk headroomnya terlihat sangat memadai untuk penumpang di bagian kedua ini.